Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang PHK massal yang terjadi di salah satu perusahaan rokok. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Media sosial ramai dengan kabar pemutusan hubungan kerja, PHK, massal yang terjadi di pabrik rokok PT Gudang Garam, Tuban, Jawa Timur. Dalam video pendek yang viral, tampak suasana harus perpisahan para pekerja yang terdampak PHK. Hingga kini, pihak Gudang Garam belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar PHK tersebut. PT Gudang Garam Tbk adalah perusahaan rokok yang berbasis di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini tengah dalam kondisi sulit. Meski tidak sampai merugi, perusahaan ini mengalami penurunan laba sangat signifikan. Pada tahun 2023, perusahaan rokok yang berbasis di Kediri ini sanggup mencetak laba hingga 5,32 triliun rupiah. Besar sekali Namun ya. di tahun 2024, perolehan keuntungan perusahaan anjlok sangat drastis, yakni 980,8 miliar rupiah atau turun 81,57%. Drastis sekali turunnya. Berdasarkan laporan keuangan dikutip dari Keterbukaan Informasi BI, Gudang Garam mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hanya 117,16 miliar rupiah pada semester pertama 2025. Angka ini anjlok 87,34% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 925,5 miliar rupiah. Jadi kemungkinan karena tadi keuntungannya menurun sehingga bebannya itu makin besar. Jadi pekerja ya itu kan harus digaji itu. Walaupun tadi keuntungannya menurun, gajinya kan harus tetap. Mungkin bukan tetap lagi tapi naik setiap tahunnya gara-gara ada inflasi atau ada kenaikan upah buruh. Nah, itu kan berarti keuntungannya makin kecil sedangkan bebannya makin besar. Maka dari itu cara dari perusahaan untuk mengambil atau mengefisiensikan kinerjanya itu dengan cara memecat karyawannya untuk mengurangi beban dari perusahaan. Itu jadi ada dua cara tuh ya untuk uh, memperbaiki ekonomi di perusahaan, yaitu menambah pendapatan atau mengurangi beban. Karena pendapatan yang tadi sudah minim, ya nggak bisa ditingkatkan lagi gara-gara ya ekonomi yang sedang sulit ya di Indonesia. Berarti cara lainnya adalah mengurangi beban. Dan mengurangi beban yaitu dengan cara mem-PHK atau memberhentikan pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Ya, itu dua cara itu ya dalam ekonomi. Mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga maraknya rokok ilegal, membuat perusahaan rokok besar tak lagi sejaya dulu. Gitu ya. Kondisi perusahaan juga Persaingannya bisa tampak juga dari ada. harga sahamnya. Sebelum tahun 2020, saham Gudang Garam diperdagangkan di harga nyaris Rp90.000 per saham. Kini pada 2025, harga saham GGRM berada di level Rp9.000-an. Untuk diketahui saja, pemilik PT Gudang Garam Tbk adalah keluarga Wonowijojo melalui perusahaan investasinya, PT Surya Duta Investama. Di Gudang Garam sebagaimana dilihat di laman resminya, dilansir dari pemberitaan kompas.com, 23 Juni 2025, PT Surya Duta Investama menguasai 69,29% saham alias menjadi pengendali saham di perusahaan dengan Lebih kode dari emiten 50% tuh ya. GGRM ini. PT Surya Duta Investama adalah perusahaan induk, holding company, dari Gudang Garam. Pemegang saham utama di perusahaan ini adalah konglomerat Susilo Wonowijojo. Gudang Garam sendiri merupakan perusahaan rokok tua yang didirikan Surya Wonowijoyo pada tahun 1958, dan kini dimiliki oleh anaknya atau generasi kedua, yakni Susilo Wonowijojo. Selain kepemilikan saham melalui holding PT Surya Duta Investama, Susilo Wonowijojo juga tercatat sebagai pemilik PT Gudang Garam Tbk dengan kepemilikan langsung atas namanya sendiri, dengan persentase 0,09%. Anggota keluarga Wonowijojo lain, yakni Juni Setiawati Wonowijojo, juga menjadi pemilik Gudang Garam dengan persentase saham sebesar 0,58%. Juni Setiawati Wonowijojo saat ini menjadi komisaris utama di perusahaan milik keluarganya itu. Namanya juga tercatat sebagai salah satu wanita terkaya di Indonesia. Saudara Susilo Wonowijojo ini juga banyak berinvestasi di sejumlah perusahaan. Sosok Juni Setiawati Wonowijojo tercatat menjadi pemegang saham terbesar ke-6 di PT Antam Tbk. Selain keluarga Wonowijojo, pemilik PT Gudang Garam Tbk lain dengan saham cukup dominan adalah Lukas Mulya Suharja, PT Surya Mitra Kusuma dengan persentase 6,26%, dan lainnya termasuk kepemilikan publik sebesar 23,78%. Download Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari dari PHK massal yang terjadi di satu perusahaan rokok. Jadi salah satu faktornya tadi ya, mungkin dari keuntungannya menurun tuh sekitar 80% lebih. Jadi yang awal tadi berapa 5 triliunan turun jadi di bawah 1 triliun.
Itu sehingga tadi pendapatannya itu turun, bebannya tuh makin meningkat atau tetap ya. Nah, itulah yang menyebabkan perusahaan mungkin, wah ini bebannya kebesaran nih, harus diturunkan dengan cara di PHK gitu. Nah, keuntungannya turun itu juga mungkin penyebab dari ekonomi ya sekarang yang lagi sulit. Bayangin, mungkin kalian akan berpikir, apakah kalian akan membeli sebungkus rokok atau sekilo beras gitu ya, karena ekonomi lagi sulit gitu ya. Datang lihat harga beras lagi naik, kebutuhan pokok naik gitu, dan kalian bandingkan dengan rokok. Apakah kalian mau milih mana nih? Mau beli rokok atau mau beli bahan pangan? Gitu. Apakah kalian mau ngerokok perut kalian kelaparan, atau kalian bisa nahan rokok kalian tapi perut kalian bisa kenyang gitu. Maka dari itu kan orang yang berpikir dengan akalnya pasti akan memilih bahan pokok ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Nggak apa-apa lah, nggak apa ya, nggak masalah nih nggak ngerokok. Yang penting perut kenyang gitu. Nah, ketika ada pemikiran seperti ini, nah rokok itu yang bukan kebutuhan primer itu akan disisihkan dari biaya utama kebutuhan sehari-hari. Nah, itulah sehingga tadi menurun kan yang awalnya 5 triliun ya di tahun 2020-an, sekarang menurun sampai tahun 2024 itu hampir 80%-nya. Ya, lebih dari 80 malahan. Itu sampai di bawah 1 triliun. Nah, itulah yang bisa menyebabkan ya, dari ekonominya juga ya. Jadi banyak yang bisa menyebabkan faktor kenapa perusahaan itu tuh mengambil langkah untuk mem-PHK karyawannya. Dan ini adalah salah satu faktornya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.